Ambyar News di pagi hari ini. Izinkan kami berdua atas nama keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Ya. Tetap memotivasi, tetap menginspirasi, percaya diri dan penuh dengan kreatif. Ini harus dirayakan karena perjuangan era Kartini begitu luar biasa, pelopor emansipasi di tanah air agar perempuan Indonesia menjadi perempuan yang pintar, yang cerdas. Karena perempuan yang pintar yang pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang ibu atau juga ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu diharapkan bisa menjadi ibu yang pintar karena akan melahirkan anak-anak yang pintar dan semoga anak-anak yang menjadi orang sukses. Ingat, orang sukses bukan orang ketiga, ya. Baik, Sobat Ambyar, kita akan langsung masuk ke Ambyar News kali ini. Teng. Kembali lagi di Ambyar News. Berita kali ini masih geger dan juga panas Sobat Ambyar. Jadi perbincangan warganet terkait seorang public figure bernama Inara Rusli. Mohon maaf udah ganti nama guys. Udah ganti nama Inara Rasti. Betul ya? Inara Sati. Oke, ganti nama sudah menjadi Inara Rasti. Ya mudah-mudahan walaupun orangnya ganti nama, ganti juga perilakunya dengan yang lebih baik ya. Ya semua berharap begitu ya. Ganti nama nggak ganti nama, kami pun berharap kami juga bisa lebih baik ya. Dan akhirnya menjadi sorotan setelah 2 kali cangkir dan tidak mangkir. Salah ketik dia ya. Akhirnya datang memenuhi panggilan Polda atas tuduhan dugaan perzinahan dan juga perselingkuhan. Ya, dan akhirnya Inara hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Kita berikan apresiasi juga karena sudah hadir pada Betul, akhirnya ya. memang harusnya seperti itu Mas Rian ya. Karena kalau memang nggak bersalah harusnya dari awal hadir. Jadi Inara hadir di Polda Metro Jaya ini didampingi oleh kuasa hukumnya dari Darukutni dan Herlina pada Jumat 17 April 2026 kemarin. Sayangnya Inara memilih menghindari sorotan awak media dengan masuk melalui pintu belakang gedung unit PPA Polda Metro Jaya. Kita lihat liputannya. Nah, pemirsa di rumah, Sobat Ambyar, akhirnya meskipun Inara menghindari awak media melalui kuasa hukumnya, Inara membantah mengenai kebenaran berita yang beredar di luar sana tentang dirinya dan Insahnul Fahmi. Baik, sebelum kita menuju berita selanjutnya, kita juga ada seorang reporter yang sedang berada di lapangan. Sendirian. Dia sendirian kali ini ya. Oke, dan kalau tadi kabarnya Inara masuk lewat atau keluar lewat pintu belakang, teman kami ini juga memang sukanya pintu belakang. Ya, silakan. Terima kasih rekan Rian dan rekan Dewi. Sekarang ini saya berada di lapangan Kartini ya. Sambil merayakan Hari Kartini, aku mau stopin nih beberapa perempuan-perempuan hebat. Ya, wah ini sudah ada seorang ibu-ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ibu jangan sedih dulu. Ibu. Apa? Dari mana? Saya dari Ambyar News. Ibu apa kabar? Salaman dulu. Baik. Nah, Ibu sekarang ini kan lagi ramai sekali tentang pemberitaan selebriti Inara Rusli. Ibu tahu Inara Rusli kan Bu? Nah, Inara Rusli sekarang ini kan sering sekali mangkir dalam tanggung jawabnya untuk datang ke pengadilan. Menurut Ibu, kalau Ibu ini adalah kerabat dekatnya Inara Rusli, apa yang Ibu akan lakukan? Nasihati Inara atau Ibu biarkan saja? Ya nasihatin sih Mas, dia tuh harus datang menyelesaikan masalahnya, biar tuh netizen nggak ujat-ujat dia terus. Ya. Ibu akan nasihati Inara apa? Ya supaya dia datang, nggak mangkir terus, selesaiin itu masalah, biar dia bisa netizen juga tahu apa yang penyebab dia begitu. Dia kan juga tahu apa yang benar, apa yang salah dalam diri dia sendiri. Iya. Ya Ibu jangan marahnya sama saya. Iya paham. Terima kasih ya Ibu ya, terima kasih. Saya mau arisan dulu ya. Arisan? Iya. Arisan nanti kalau dapat kocokannya bagi-bagi ke saya. Ya makasih ya Bu. Oke baik. Setelah itu di sini saya juga banyak sekali ada ibu-ibu di sini sepertinya baru selesai dari pengajian. Selamat pagi. Iya, Iya, Ibu. Nah, Ibu, sini Bu. Lihat kamera dulu. Nah, Ibu. Iya, Bu. Bu, sekarang mau nanya dulu sama ibu-ibu di sini. Ya, mau bertanya. Kan sekarang ini lagi ramai banget tentang Inara Rusli. Nah, nasihati Inara sekarang. Menurut Ibu, nasihatnya apa buat Inara? Jangan jauhin suami orang. Jangan jadi
pelakor. Yang nggak ada suami lagi. Udah ditinggal. Suami orang. Karen Delano. Tapi kan Inara sekarang ini suka mangkir, nggak datang ke pengadilan. Karen Menurut ibu Delano. gimana? Karen. Roy Kiyoshi. Roy. Hai. Nah kan, Ya, ini Aduh, Bu. giliran. Ya udah ya Bu ya. Oke. Udah dipanggil saya. enggak. Gimana Bu? Gimana Bu? Gimana Pak? Ini Ibu terima kasih banyak ya. Giliran Karen Delano dipanggil nggak nengok, giliran kita panggil Roy Kiyoshi nengok dia. Gimana Pak? Parian, Ya. Ibu Dewi agak keras sedikit ini signalnya gimana Pak? Coba tanyakan sama ibu sebelahnya tadi kok bisa dibilang Inara Rusli itu sebagai pelapor, emang pelakor? Kan ini Emang kenapa Bu? masih diperiksa loh Bu. Kan masih diperiksa loh Nggak Bu. boleh begitu loh, Iya, Bu. Coba alasannya, entar dulu, alasannya ibu tahu bahwa Inara Rusli itu adalah seorang Diduga. pelakor, diduga, itu kayak gimana Bu? Alasannya Ibu kok Ibu bilang kalau Iya. Inara Rusli itu diduga pelakor karena kenapa? Oh, Ibu taunya diduganya pelakor, taunya kok begitu? Nah, nggak berani kan? Ibu-ibu nih. Apa Bu? Makanya tadi kan katanya, pertanyaan tadi katanya nggak boleh mendekati suami orang. Iya. Berarti kan pelakor dong. Itu Bu. Tapi gimana Inara nggak pernah datang ke pengadilan, menurut Ibu gimana? Polisi, Menurut kami ya kepolisian. seharusnya mempertanggungjawabkan permasalahannya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Inaran bisa lebih baik ya. Inaran kan cantik ya. Kayaknya sih bisa lah dapat yang lebih-lebih gitu lah ya. Yang Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ibu-ibu. Selamat Hari Kartini. Ibu-ibu sehat-sehat. Iya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Iya sehat-sehat ya Ibu ya. Ibu, terima kasih. Iya. Iya Bu, Mbak. Makasih kembali ke studio. Ya, jadi begini pemirsa, bukannya tidak datang ke pengadilan, tapi maksudnya ke pihak kepolisian. Karena sekarang ini kan masih dipanggil ya. Masih diperiksa Betul, kebenarannya. dan dia juga memang menyampaikan ketika ada panggilan tidak bisa hadir beberapa waktu yang lalu karena ada satu dan lain hal. Tapi kan kemarin akhirnya datang sebagai warga negara yang baik dan ini prosesnya masih panjang, masih terus diperiksa ya. Dan itu kan kalau pelakor masih dugaan jadi masih terus diperiksa. Nanti kita akan lihatlah seperti apa. Ada yang lewat. Tolong dong, bisa kan lewat dari belakang ya. Oh, pembawa berita. Bukan. Kira orang disuruh masuk ke studio. Baki ya. Baik, Lalu? itu dia ya. Yang pasti Inara mengakui kalau dirinya memang sudah melakukan nikah siri dengan Insanul Fahmi. Itu Jadi dia. membantah adanya perzinahan yang terjadi antara dirinya dengan Insanul Fahmi. Pokoknya kita lihat liputannya berikut ini. Baik, itu dia statement dari pengacaranya itu ya. kan menurut pengacaranya ya yang sudah dipercaya oleh Inara Rusli. Tapi buat aku pribadi sebagai perempuan dan sebagai wanita yang hidup di dunia ini dengan segala macam kehidupan yang terjadi, nggak ada ceritanya maling itu mengaku. Sepertinya seperti kasus ini akan semakin rumit dan panjang ya Sobat Ambiar. Kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan kasus ini. Dan Mas Rian Ibram, Ya, hampir gue kabur, takut banget komentarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan point of view sebagai seorang perempuan. Cuma iya ini masih dong, ini diperiksa kan ya. Hari Kartini. Betul. Hargai wanita-wanita syah yang mempunyai suami. Jadi wanita-wanita buat, terutama aku menguatkan buat Wawa ya. Wawa kamu harus kuat, kamu adalah Mohon wanita maaf. yang hebat. Ibu namanya aja salah, Mawa bukan Wawa. Bukan Wawa. Ya kan gua gak, kan dia, Wawa itu tukang makeup lu kemarin lu ngapain? ya kan dia bukan artis, gua gak kenal. Gua taunya di pagi-pagi Ambiar kemarin, Ya. jadi kalau terselip kata-kata ya maaf. Pokoknya begini ya, ini masih diperiksa di pihak kepolisian. Iya. Inara Rusli melalui kuasa hukumnya juga dia berhak untuk mengeluarkan statement. Betul. Kita doakan yang terbaik untuk Amin. semua pihak ya. Amin, ya. Dan seperti biasa kita akan Kita hadirkan bintang kedatangan tamu. ini sahabatnya Inara. Ini sahabatnya Inara? Iya. Masa? Oh iya? Enggak, bukan. Ini bukannya sahabatnya Inara. Siapa? Ini sahabat seorang selebriti yang kabarnya mau bercerai juga. Iya. Kita tahu Kenapa nih sih Sobat kok Ambir ya. bercerai terus? Heran deh, kenapa harus menikah kalau bercerai? Kisru rumah tangga Boyen kan kita tahu ya. Nah dia pagi ini dia mau speak up sebagai seorang sahabat. Katanya tuh dia tahu banget permasalahan rumah tangganya Boyen ya. Mana orang yang gak ada? Ada, Di pagi-pagi Anwar kita hadirkan ini dia Anwar Nabing.
Silakan. Tahu nggak? Thank you. Itu kenapa lagunya lagu Kamboja? Karena kemarin dia baru pulang dari Kamboja jual ginjal ya. Kamboja beda. Thailand. Emang kamu dari Thailand, dari Bangkok? Oh, Apun kap. lu Mau Thailand. nikah, lu mau nikah? Enggak, ini pertanyaannya Hari Kartini kenapa Kartono yang diundang? Dia Kan dia dilahirkan kan dilahirkan dari seorang ibu Kartini. Aku begini karena ada ibu yang luar biasa. Bagus. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Nanti bakal cerita sama kita tentang Boyen karena kemarin baru pulang liburan juga sama Boyen ke Thailand. Tapi pertanyaannya begini, mau nanya sama seorang Anwar BAB, mau menjawab atau tidak? Enggak. Ya silakan bilang. Kenapa Anda akhirnya memilih untuk pergi ke Thailand padahal punya niatnya umroh? Karena Jangan dijawab, kita lihat yang satu ini. Silakan. Ini dia. Bentar ya, tolong Anwar kamu pikirkan. Ada jutaan umat muslim di Indonesia yang pengen umroh. Iya. Kamu punya kesempatan umroh tapi Tapi kamu kamu tidak cancel digunakan. malah milih ke Gimana ini sih? hostnya nge-framing banget ya orang ya. Jadi yang benar tuh kayak gimana? Iya. Jadi tuh gini, kemarin kan aku sebenarnya habis acara yang puasa itu kan di sini. Aku tuh mau liburan. Nah, mau liburannya tuh umroh, tapi karena qadarullah ada musibah yang perang, akhirnya kan banyak tuh yang kayak tidak berangkat. Nah, aku lebih kayak takutnya pas udah sampai sono malah nggak bisa pulang lagi gitu. iya. Jadi kayak belum dipanggil nih sama Allah, ntar aja. Anwar, jika memang tekad sudah kuat, apapun yang terjadi akan dilakukan. Masih banyak jemaah Indonesia yang pada akhirnya mereka Bisa berangkat. Iya, karena kalau aku Iyanya gimana? Berarti tandanya Anwar niatnya nggak 100%. Iya, 100%. Karena kan tahu sendiri, aku tiap bulan tuh kalau umroh kan bisa 2 kali, setahun 3 kali. Sombong. Gak apa-apa, harus disombongin karena kan ada wujudnya. Daripada Iya. sombong ada wujudnya. bagus. Sombong, tetap sombong. Tetap sombong. Kayak siapa? Awan. Oke, mengapa lantas Anda memilih pergi ke Bangkok? Kenapa enggak? Ya sudahlah kalau begitu aku di Jakarta aja mencari rezeki. Kenapa harus pergi ke Bangkok? Ya karena kan enjoy the life, karena kan tahu sendiri. Aku kan pekerja keras kan. Setahun itu kerja nggak pernah ada libur. Iya. Terus akhirnya dapat temannya satu frekuensi. Pergilah ke Thailand karena kita Satu frekuensi itu siapa? sama Boyen. Gitu. Karena aku sama dia kan bener-bener bestie banget kan. Asik. Kabar masih pagi. Ya, Lalu berdua pergi. Berdua pergi karena ya gitu. Aku pengen menghibur sahabat aku biar healing. Gile. Biar I enjoy the moment, smiling. Kenapa kamu harus menghibur dia? Bukannya dia juga harus menghibur kamu yang katanya baru saja? Goyang ngedong. Silakan duduk, silakan. Ya gitu. Menghibur dia yang sedang Menghibur. bersedih. Oh, hatinya lagi nggak beres. hatinya lagi galau ya. Masih lagi galau, kan namanya sahabat ya. betul. Tanpa dia cerita, kita kan harus Kita udah saling tahu. mengisi kan. Benar. Aku bilang, kamu mau kemana? Aku bilang kayak gitu kan. Kamu butuh apa? 1x24 jam aku always good buat kamu. Aku Always good. Bagus kamu sahabat yang baik ya. jalan-jalan deh kita kan emang sering Iya. jalan-jalan. Kan sahabat tuh kayak gitu. Bener. Tanpa bicara kita tahu itu sahabat namanya. Tanpa kamu cerita, aku tahu kamu butuh liburan, aku temenin. Iya. Kamu nggak ada duit, aku bayarin. Betul. Oh, best tuh, best. Ini kita banget mau lihat tuh. liburan mereka berdua Yes. ke BKT ya. BKT, BKK. Oh BKK Bangkok. Cabe-cabean. Lu ngapain? Ada yang masuk rumah sakit siapa? Jadi kalau kita berdua kan kesannya bener-bener explore banget kan. Iya. Kita pergi, memang kalau ke Thailand kan udah sering, tapi kan kayak syuting, Iya. udah ada tour guide-nya. Tour guide? Itu. Terus udah tahu itinerary-nya mau kemana gitu kan. Nah kalau kemarin berdua tuh aku nanya gini, Boy, kita kan kesulitan bahasa, nggak bisa bahasa Inggris. Terus Boy bilang, tenang aja, gue bisa, kata Boy gitu. Benar bisa. Enggak. Terus? Pas pergi ke sana kita tuh bener-bener kayak eksplorasi, kita nggak tahu mau kemana. Kita perginya bener-bener kayak random aja gitu. Random. Terus? Akhirnya di situ ada kejadian tadi kan lihat kan, kayak kamu bilang itu ngapain di rumah Di sakit? operasi kan? tadi. Ya. Iya. Jadi kita kan udah naik mobil nih, kita nyewa. Aku pikir supirnya itu orang Indonesia. Ternyata supirnya orang Thailand. Sebentar. Liburan ke Thailand. Ya. Aku pikir supirnya orang Indonesia. Ternyata orang Thailand. Kan lu liburan ke Thailand. Ya maksud aku,
Kan ada tuh kalau misalnya kita ke negara mana, ada orang Indonesia, jadi kayak memudahkan buat kemana-kemana kan. Iya. Kalau ini mah enggak, kita nggak tahu mau ngomong apa. Terus? Kata Boyan gini, kita datanglah nih set, itu hari kedua. Tahu nggak ada apa? Ada orang turun dari bis pakai baju putih sama celana hitam. Turun. Kata Boyan gini, stop gitu kan. Berhentilah. Boyan ngomong sama aku, War, itu kayaknya orang lagi karya wisata deh, ikutin aja kata gitu. Iya. Kita ikutin di belakang, cuk. Tahu di dalam ngapain? Orang lagi observasi otopsi di rumah sakit. Jadi mereka lagi kunjungan ke rumah sakit. Itu mahasiswa kedokteran. Lo ikutin, lo pikir oh mereka lagi karya wisata. Iya. Seragam, ikutan nebeng. Ikutan. Nggak taunya. Pas di dalam itu ada mayat. Ada dokter-dokter. Anwar, Ya, apakah itu sebuah petunjuk? tunjuk apa? Jangan-jangan, Jangan apa? jangan-jangan Jangan apa? dalam waktu dekat. Ih, jangan dong. Maksudnya dia operasi tanam rambut. Oh iya, ya. kan. Tapi di sini kita punya artikel tentang Boyen ya. Oke. Liburan bareng Boyen ke Thailand. Anwar BAB alami kejadian horor. Apa? Kamu melihat sesuatu Habis liatin itu tadi apa orang-orang itu tadi mati ya? di tempat yang sama di rumah sakit. Itu rumah sakit aktif. Jadi kamu melihat sesuatu itu di rumah sakit itu? Iya, Melihat setan. dia setan. Apakah kamu sedang bercermin? Enggak, bukan. Horornya di mana, di hotel kah atau di mana? Sini dong. Dia lagi Untung aku tepok hidungnya kan palsu. lagi mimisan. Ini nisan kamu. Enggak. Jadi ngeliat apa? Anwar Jadi di lihat mana itu? apa? Jadi itu tuh gini, abis pulang dari rumah sakit, ya kan? Itu kan pulangnya sore, jam 5. Akhirnya mau nggak mau kita ngikutin dong. Karena kita nggak bisa kayak keluar gitu kan, karena keburu ditutup kan. Iya. Kita ikut-ikutin runtutan-runtutannya. Sebelah, jangan kita musiknya. Sebelah kanan, rumah sakit aktif beneran tempat orang berobat. Iya. Lu ngapain? Hah? Ikut dulu, kayak gitu, heh? Gue lagi igusan, War. Udah lo ngobrol aja sana. Jangan gitu. Terus War, gue penasaran. Biarin aja dia, udah waktunya ntar lagi juga. Udah waktunya. Kamu kan lagi cerita horor. Iya. Cocok. Indigo, Roy Kiyoshi. Anjir. Yang kayak gitu dong, Kak Karen. Enggak, gue ini lagi. Ayo lu cerita aja terus gimana? Terus lalu itu apa namanya di rumah sakit itu kan, Ah. aku pulang jam 5 sampai ke hotel. Sini, sini, Bedanya sini, jadi sini. beneran lu. Lu Karen jangan gitu, dia lagi cerita. Oke. Pulang Duduk. Iya. 5 sore. Terus pulang jam 5 sore. Nah, kan kamar aku kan sebelah-sebelahan yang ada loring door-nya kan, Boyen sebelah sini, aku sebelah. Rolling door. Ruko lu. Bukan, siapa yang masuk? Yang masuk tuh, yang Iya, udah. Connecting door. Connecting door. Rolling door. Connecting door. Jadi kalian nggak sekamar. Nggak sekamar, dia kanan, aku kiri. Ya. Kok berani sih kalau Tapi aku kan connecting door dibuka. Jadi buka. Oh, ya. Terus tiba-tiba pas udah aku masuk jam 7 malam, Boy ini kamar dia mandi. Gue langsung mandi bilang gini, War, kita di rumah sakit, lu mandi kata gitu. Harus. Aku main handphone kan, ntar dulu gitu. Terus pas Boy udah masuk ke kamar dia, aku mandi nih. Kayak gitu. Terus pas udah aku masuk, Boy nggak ke kamarnya dia kan. Boy ke kamarnya, aku ke kamar aku jam 9 malam. Boy tidur. Boy tidur kan dia kalau Boy tidur gini ya. Gitu kan. Oh gitu. Iya, mukanya kan kita takut. Dia bilang, Boy lu tidur apa mati? Aku bilang gitu, dia tidur. Terus Boy yang tidur, aku bilang, Boy gue izin ya tidur di kasur, lu gue takut di kamar. Aku bilang gitu kan. Terus Aduh, keseripit nih. lalu Tidur bareng. Tidur bareng tuh, Boyen udah merem. Terus aku nggak bisa tidur kan. Kata aku gini, aku nggak bakalan tidur. Karena aku hawanya kayak sungar-sungar gitu, kan kayak sungar-sungar tuh kayak anjap adem gitu. ya. Anyap-anyap Iya, gitu. anyap. Terus Boyen tidur kan, aku bilang, gua nggak mau tidur, gua nggak mau tidur. Aku ngelenyap langsung. Pas aku ngelenyap gini, set. Tiba-tiba ada orang cowok pakai celana pendek kayak gini, terus baju putih yang ininya ada tali-tali di sini, dia bawa keranjang di depan. Di depan kamar. Ini beneran? Beneran, ini real. Ini real. Aku Di pikir dalam aku kamar? Di dalam kamar. Di dalam kamar. Gak mungkin. Ngapain di dalam kamar itu rambutnya? Ngapain dia mau? Rambutnya ke depanin Nggak, atau kok ke dia bisa belakang? tiba-tiba masuk? Nggak Lanjut. tahu. Housekeeping. Bukan, aku pikir bolbey kan ngomong sama boy. Bellboy. Boy. Bawa keranjang. Dia ngomong, ya, gitu ngomong kayak gitu kan. Terus aku cuma gini, Boy, bangun boy. Dia nggak bangun kan. Bangun boy. Terus aku tutupin gini kan. Itu jam berapa? Kira-kira jam 4, jam 5. Masa? Iya, wow loh. Masa sih? Aku pikir aku berhanun di nani kan. Tapi
pintu kamar tuh. Iya, Sunasinali. Halusinasi. Susilali. Halusinasi. Hasulisinani. Ya itu pokoknya. Aku pikir aku haul. Kamar kamu kunci dari dalam sebetulnya. Iya. Dua-duanya kamu Dua-duanya aku kunci. cari kunci. Karena kalau aku tidur di hotel ya, Iya. aku tuh always good selalu yang katakan kunci ada 2 nih. Selek. Centele milik sama yang kata gicik-gicik ini kan. Iya. Gitu aku abel. Setan itu pinter ya kalau di Bangkok pakai celana pendek. Kalau di Indonesia kan kebanyakan muslim pakai pocong ya. Iya. Iya. Memang begitu. Bener. Oh, jadi ini setannya pakai hot pants nih. Bukan hotpan dong. Kalau pendek kayak gitu. Enggak kelihatan nggak mukanya? Mukanya kelihatan, bibirnya putih. Kan jelas Pak. Kan ini kasur nih, biasa aku tidur ya, ini kayak adegan ya. Aku tidur nih, set gini kan. Aku kan pakai bebet cover gitu kan, set gini. Terus di depannya situ, dia berdiri di sini nih. Bawa keranjang gitu, keranjang gini. Masa sih, Wah? Berapa lama itu kejadian? Berapa lama? Itu kayaknya kurang lebih 3 jam deh. Masa dia 3 jam begitu terus? Masa 3 jam? Cuman kan aku yang Kamu begini. 3 jam ngeliatin itu kuat gitu. Enggak, aku tutupin inian, tutupin rolling door apa namanya? Bed cover. Akhirnya hilang jam berapa? Aku nggak tahu itu hilangnya jam berapa, cuman aku ngelenyap tidur tuh antara setengah subuh, jam 5 sampai jam 6. Bangun. Udah nggak ada. Pagi. Aku ngomong sama Boyen, Boy, kayaknya ini gua halu kali ya, apa ada ngikut dari rumah Boyen sakit. bilang apa responnya? Dia bilang gini, yang benar gitu. Tapi keranjangnya ada di meja, ada kembang. Hah? Ada kembang. Lu serius? Serius. Keranjangnya ketinggalan ada. situ. Iya. Langsung check out gak di keranjang? Ya. Oh, bisa Soalnya begitu ya? ini kayaknya menurut aku ya, Iya. ini adalah jadi pas di hari ketiga itu sama ada orang pakai baju putih, diikat kain di sini. Aku pikir itu orang mau jalan-jalan kan. Pas kita ikutin ternyata orang lagi nyelawat. Oh. Gitu, aku bilang, kata Boyin, itu lagi wisata tuh ke museum. Ternyata ada Orang yang lagi meninggal. Mana yang lebih serem menurut kamu pengalaman mistis ini pertama kali kamu alami? Ya aku sering ngalamin hal Mana yang mistis. lebih serem, setan di sana atau setan di Indonesia? Indonesia. Di sini. Di sini lebih serem kenapa setan di sini? Kalau di sini kan mukanya ada ininya, terus mukanya kayak ada serem-serem gitu kan. Kalau sana wujudnya wujud menusui. Manusia. Mana yang Kok lebih menyusui serem? sih? Di rumah pernah ngeliat setan nggak? Pernah. Mana yang lebih serem? Setan di rumah atau hancurnya rumah tangga? Anjir rumah tangga itu menyata, kalau setan kan nggak nyata ya. Siapa teman kamu yang rumah tangganya sedang goyang mau bilang apa? Siapa? Siapa? Yang rumah tangganya lagi tahu. goyang. Oh yang tadi. Buat Yang Boyen. enggak, yang lagi goyang. Yang lagi goyang siapapun itu ya. Ya. Buat temen kamu itu loh. Siapa sih? Udah ngomong aja siapa? Ya buat Boyen, buat Boyen. Kalau aku benar-benar support system buat Boyen ya, apapun yang menjadi pilihan, apapun yang menjadi yang dia rasakan sekarang, Ya. aku membantu. Terus kalau misalnya Boyen butuh aku selalu ada. Keputusan itu nggak semata-mata diambil hanya karena nafsunya Boyen, tapi dia sudah memikirkan berbagai macam aspek dan mudah-mudahan apa yang diambil bisa terselesaikan dan dia bisa welcome back to the moon ya. Ya, Boyen kita tunggu di sini ya Boyen ya. Kita Ya. ikut prihatin atas apa yang terjadi. Pokoknya Boyen sehat-sehat fisik dan juga mentalnya ya. Amin ya Allah. Apalagi punya teman yang selalu menghibur seperti ini. Kita ambil saat lagi lanjut pagi-pagi hampir. Tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah lebih aku, tak mungkin kan? Sini Anwar, Ya. ini kami turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama sahabat kamu Boyen. Ya. Boyen, aduh kita selalu doain kamu Boyen karena Boyen ini orang yang baik, selalu Baik menghibur. banget, Masya Allah, bener. Boyen, kita kaget Oh dengan yang rumah tenang Boy, tangganya ada ya. temennya, ada mami janda juga ya. Ya. Iya. Anwar, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang sahabat kamu. Boyen, izin ya kita bacain artikelnya ya. Anwar BAB sudah peringatkan Boyen sebelum dinikahi Ruli Anggi Akbar. Dapat DM ngasih clue. Clue apa? Anwar, gini deh. Apa gimana? Itu banyak DM yang masuk ke kamu maksudnya? Iya. DM-nya apa? Clue-nya tuh apa ngasih clue Tapi apa? ini mohon maaf sebelumnya ya, aku bukannya menjelekan orang, bukan menjatuhkan orang gitu. Kalau aku lebih ke Boyen karena kalau sahabat pasti pernah ngerasain ya. Ya. Kalau kita sahabat mau menikah, kita orang terdekat kan pasti akan ngasih tahu ya. Kalau aku ngasih pemahaman ke Boyen, aku bilang yakin nggak mau nikah? Aku bilang itu karena kan pernah aku cerita datang ke sini kan, aku bilang Boyen aja, dia sendiri aja udah independent moment kan, dia nggak Momen. cewek iya independent wanita mandiri gitu kan. Jadi jangan sampai Nggak mohon jelas maaf gue kalau lu ngomong apa. ada orang yang hadir ke hidupnya Boyen maaf ya malah nanti memanfaatkan atau mungkin maaf numpang tenar, numpang hidup. Ya. Aku selalu meyakinkan seperti Emang itu ketakutan kamu memanfaatkan numpang hidup, numpang tenar. Selama Ketakutan ini kamu. seperti itu. Karena gini, kita itu public figure ya kan. Eh, Banyak senior kita, banyak teman-teman kita yang menikah cuma karena cinta, ya kan? Cinta mah paling cuma berapa jam, cuma berapa waktu gitu. Kamu kan. ngomongin teman saya ya?
Oh enggak, ibu seperti itu. Ibu seperti itu enggak kan, Bu? Karena cinta, ada cinta. Iya. Karena Ya cinta. karena Allah, nikah itu karena Allah. Bener. Cintai aku. Nggak ada nyanyi, nggak ada nyanyi, nggak ada nyanyi. Ini lama nih musiknya. Lalu Kemudian kamu sudah mengingatkan responnya Boyen saat itu gimana? Boyen tetap yang bilang kayak aku akan ngikutin apa kata hati aku kayak gitu ke Boyen. Apa kata hatinya ketika itu? Iya dia cinta, sayang gitu. Cuma kan kita sebagai teman, sebagai sahabat kan kita nggak bisa mengganggu atau meng-cut off orang lagi jatuh cinta kan. Betul. Gitu. Terus Karena itu pilihan hidup dia juga. betul. Cuman kita mengingatkan, aku bilang berdoa mudah-mudahan Emang- diberikan ke lapangan. emang mantan suaminya yang ini tuh diduga numpang, namanya Ruli ya? Iya. Numpang hidup Stop. gitu. Kita tanya balik. Siapa? Apakah Anda pernah ditumpangi hidup? Sensitif atas nama-nama Ruli itu tolong. Lalu Ada apa Ibu? Coba silakan dijawab ya. ya ada ada. saya. Oh, nggak ada. Ya, Saya oke. udah beres. Itu lebih gini aja, lebih ke waspadaan gitu. Bukan berarti beliau numpang hidup Apa atau sih DM yang masuk ke kamu kalimatnya? Iya. Misalnya, Kira-kira, salah satunya deh. DM-nya. Ya itu urusan, ini mohon maaf ya bukannya kuasa Anwar untuk bicara itu karena nggak cuma ke Anwar, ke Boyen pun ada yang DM. tapi kamu tunjukin nih, aku dapat DM kayak begini, kamu tunjukin nggak? Aku tunjukkan, aku ngomong sama Boyen, aku bilang kayak gitu. Tapi karena cinta ya. Iya, cuma kan gini, sekarang gini. Kalau orang cinta itu memang buta, emang tuli. Betul, sama ini. Sama apa? Boyen kan public figure. Aku takutnya ada orang yang nggak suka mengadu domba. Bisa jadi. Gitu, makanya aku menjadi seorang yang penengah. Kan dia harus jalanin dulu. Betul. biar Hidupnya tahu. dia, hati-hatinya dia. Ya kan? Banyak banget yang DM yang gini, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu bang. Takutnya netizen kan suka huru hara. Ya kan Bu? Ya kayak gue dulu lah ya. Ya Ibu kan diadu domba gitu kan. Adu domba, adu domba di. Aduh, nggak masuk, nggak masuk. Emang Gitu. setelah Jangan joget, belum kapok ya? Ya setelah kejadian kasus Boyen ini, apakah Boyen ada ngomong misalkan kayak kan namanya sahabat Iya. gue nyesel deh nikah. Ah. Kan soalnya nikah kan gak sampai setahun Iya. kan, cuma beberapa Atau kekesalan hati dia kesalahan ada gak? hatinya. Nggak ada. Boyen itu tipikal orang yang sangat lapang dada, Jadi sangat menerima tulus. gitu Iya. ya. Dan kamu tahu, Boyen itu nggak pernah cerita-cerita sama siapapun. Bahkan kita sahabat-sahabatnya, teman-temannya ngomong gini, Boy, lu tuh cewek. Kalau ada apa-apa jangan ditanggung sendiri. Boyen memang tidak bercerita, tapi kamu yang cerita ke kita semua. Kan nanya. Seandainya kamu bisa mengatakan sesuatu kepada suami, kan status masih suami ya? Iya. Suaminya sahabat kamu, Bang Ruli, mau bilang apa? Silakan. Ya kalau aku pribadi lebih kayak ya udahlah yang namanya pernah sayang, pernah cinta gitu kan. Baik-baik aja. Misalnya berhubungan dengan baik, mengakhirinya pun dengan yang baik. Baik. Ya. Jangan ada huru-hara di luar sana. Setuju. Iya kan? Tapi Karena Anwar- hidup ini tenang dan damai aja gitu. Tapi kalau kira-kira menurut kamu mereka bisa nggak untuk jadi baik dan Anda itu harus bisa membedakan, ini Anwar bukan Hart Gumai. Pakai nanya gimana sih lu? apaan sih Rian? Ya kan lu nanya kira-kira prediksi, dia kan mana tahu dia. Kenapa harusnya jadi berantem sih? Gila deh Rian Iya kan kalau maksudnya ada nggak gitu loh. Ada kesempatan untuk mereka baik dan rujuk. Ya kita teman-temannya berdoa yang baik-baik gitu kan. Karena sebuah hubungan itu kan ibadah jangka panjang kan. Mereka harus menerima kekurangan masing-masing. Benar. Jadi ya itu pilihan masing-masing. Kalau mau, aku sih pengennya segala hal ya itu harus yang baik-baik aja gitu. Enggak, tapi kan biasanya tanpa seorang teman tuh tanpa bercerita, biasanya dari sikap perilaku tuh kelihatan bahwa oh gue akan bercerai nih atau kayaknya masih berat nih gitu. Ada nggak terlihat yang sudah ikhlas banget untuk bercerai atau masih ada berat Ngambang. ingin mempertahankan rumah tangga gitu? Kalau Boyen tipikal orang yang dia tuh kayak lagi bro, Ladies flow. Iya lady bro aja gitu. Lady flow. Jalanin aja. Ya, pokoknya Boyen yang terbaik buat Boyen Bener. ya. Semoga semuanya baik-baik Amin, aja. ya Namanya Allah. hubungan sama manusia nggak ada yang sempurna. Yes. Jangankan pasangan ya, apalagi kalau kita mencoba untuk memuaskan semua orang itu nggak mungkin. Betul. Termasuk fans. Anwar aja digampar sama fansnya. Kita lihat ya. Muka aku Ini di bukan crowd fans sama ini. ibu-ibu katanya gemes. Bu kalau mau foto nggak apa-apa tapi jangan nyakar. Nampar sama crowd muka orang sakit banget Bu. Lu digampar. Gampar. Di mana itu? Jadi Tapi saking lokasinya itu di gemesnya. Bekasi, kan aku syuting. Biasa kan namanya kan aku lagi dibutin Indonesia banget kan. Ya benar. Terus kalau aku kemana-mana itu bener-bener crowdnya tuh orang Masya Allah gitu ya. Dan aku merasa bersyukur, aku begini kan karena teman-teman fans semuanya kan. Iya. Ada yang minta foto tiba-tiba nih, aku dijagain kan. Aku kalau syuting sekarang bawa ajudan 4 orang kan, di belakang 2. Belakang 2, terus ada asisten aku manajer gitu kan, ngejagain gini.
ada orang gini nih megang handphone. Kakak foto dong, foto. Trek. Ya. Terus tiba-tiba pas aku jalan gini. Apa yang kamu lakukan? Aku cuma gini doang. Karena aku takut ganti gitu. Bu, jangan Bu. Takutnya kan tadi kamera di mana-mana kan. Aku cuma gini doang kayak. Sampai mobil aku nangis pas lihat. Sampai biru tuh. Dia tahu ini biru. Nih, dicakar. Ini dicakar. Ya itu gemes fansnya. Makanya aku posting itu maaf ya, bukannya gimana-gimana, aku cuma pengen mengeduket orang-orang. Iya, setuju Kalau aku. melihat public figure ataupun orang-orang mungkin diidolakan, ya sewajarnya aja, kita kan manusia juga, megang Salaman boleh. aja. Jangan megang-megang yang tidak terlarang gitu. Yang kayak muka itu jangan. Jangan, kita kan perawatan mahal ya Bu. Iya. Ada Biar batasan. Ada batasannya. Ngomongin soal batasannya, pasti kita juga yakin namanya berteman juga Anwar sama teman-temannya ada batasannya. Cuman dia di sini akan menceritakan teman-temannya ini seperti apa Di yang mata kita Anwar. nggak pernah tahu ya Kok di mata Anwar. Fuadi. Anwar BAB, Anwar Fuadi. Kamu udah bangun belum sih, Mami? Oke, kita langsung bermain dalam cerita India dong. Kenapa? Fuadi, Bu. Oke, tolong kamu Ini ada ceritakan ya. beberapa. Silakan kamu pilih. Ini nih. Masya Allah sahabat-sahabat aku. Nih, jadi di sini ada cerewet, Yo, pelin-pelan, itu, penakut. tinggal ditempel, baperan, di label, di sabar. label. Ah, kamu pilih yang mana nih cepetan. Nempel aja. Dari di label, Ivan di Gunawan label. dulu, silakan. Ivan Gunawan, menurut kamu di matanya Anwar BAB itu Satu atau dua? satu aja. Dua Oh, boleh. satu. Satu, maaf ya. Bintang tamu kami bukan hanya kamu aja Oh ya. ya baiklah, sabar ya. Tanggung jawab. Tanggung oke. jawab. Tanggung jawab, oke. Oke, terus ini yang Tanggung itu siapa jawab. itu, Em? Mumu Gomez. Oh, Mumu Gomez. Mumu Gomez menurut kamu orangnya seperti apa? Ini best seller, dia pinter Bestseller. banget orangnya. Disiplin. Contoh disiplinnya. Dia itu kalau syuting ya tepat waktu, Ya. komitmen sama orang. Ya. Walaupun memang wajahnya lucu gitu menghibur ya, tapi dia tuh punya knowledge yang nice good. Disiplinnya bagus. Knowledge. Katanya dia sebelum di calling dia datang duluan. Anwar, knowledge itu apa sih? Pengetahuan. Oh, iya. Pinter loh dia sampai sekarang udah kuliah nyelesain S3. Selamat ya buat Mumu. Oh keren, keren banget, menginspirasi. Dia punya usaha di Bekasi, dia punya apa tuh makanan-makanan enak itu. Lancar buat Viral. Indonesia. Oke, Ruben Onsu. Mau kamu? Tadi lu ngasih buat Koko tadi kakak Ruben tadi cerewet. Ini agak lama dia memilih karena Ih, Kayaknya dia barusan takut di nih. sumber gosip katanya. Jangan. kamu takut sepertinya. Oh, sabar. Apa sabarnya misalnya gimana? Dia suka marah-marah sama aku. Terus tipikal orang yang kalau misalnya ada acara, maaf ya, kalau Ruben kemarin bikin acara berapa kali aku nggak datang karena kerja kan. Iya. Ya, nggak setia kawan. Bukan gak setia kawan karena kerja. Jadi Tapi sabar menghadapi kamu. Dia sabar menghadapi aku dan sabar Ini selalu ngirim maksudnya undangan. sabar menghadapi kamu atau gimana? Karena kan aku orangnya kan maaf ya, Oh. kalau lagi syuting nih misal. Katanya marah-marah kok dibilang sabar. Siapa? Tadi Tadi kan kalau marah-marah ujungnya sabar kan? Iya. Tetap memaafkan. Ya oke. Oma. Kak, dia lo lo. Lanjut ya. Oke, Iya. lanjut silakan. Berikutnya. Ih, ini aku sumpah. Nih, dia nih. Oh, ini Cerewet. Oke. Gak gitu. Itu dibuka. Ya. Cerewet banget, dia dominasi Jilat aku. memang. Oke, cerewet ya. Ya. Billy Syahputra. Kamu mau ngasih apa buat Billy Syahputra? Bang Billy. Kan dekat banget sama Bang Billy. Oh, ini katanya. Bukan. Oh, bukan. Lihat dulu ya. Oke. Bang Billy. Lu yang bener kalau. Oh, ini. Bang Billy apa? Ini Bang Billy, cuek banget dia mah. Emang Dia- kok cuek sih Namanya mukanya aku dia? cuek lah. Ih, sumpah dia syuting tuh ya. Aku kalau syuting tuh cuma nungguin Bang Billy telat mulu. Aku udah ngomel-ngomel, aku udah bikin story, aku udah bikin nyindir-nyindir. Oke. Tapi dia orangnya kayak, ya udah bodo amat, inilah gue. Gitu. Lanjut, oke. Lanjut. Felicia Angelista. Ya, Nah, ini best seller nih dia nih. ini kan sahabat kamu nih. Nih, dia Ya perfeknosis kan? orangnya. Perfeksionis. Perfeksionis. Makanya bisnisnya maju sekarang ya. Iya Allah. Oke, sekarang berikutnya Boyen, apa yang ingin kamu berikan sifatnya di mata kamu? Boyen. Nih, Kalau Boyen apa? Oh. Oh, Boyen tuh cerewet juga. Cerewet. dia cewek banget tahu. Ke kamu cerewet. Kalau mana, lalalala, bisa gini nggak? Cerewet memang. Terakhir. Tapi sayang, ya Allah, Po Alpa. Apa? Nah, ini pas banget buat dia, belak-belakan. Belak-belakan. Suka nggak suka, dia Dia diomongin. bilang. Makanya nggak punya musuh orang yang nggak pernah ngomongin orang. Iya, Ya. orang yang kayak gini nih bener. Real, asli. Pasti. Iya, itu kalau yang nggak kamu suka, rindukan ya. suka. Bener kayak mami kan gitu, mami kalau ada apa-apa, pasang badan. Bener.
apa adanya. Bener, jadi orang kegampar gitu. Kalau nggak suka, kenapa nggak sukanya? Dikasih alasan. Ya, kita juga merindukan sosok almarhum. Masuk banget ya Allah, aku habis mimpi kemarin. Ya. Mimpi apa? Jadi kemarin aku bikin posting di tweet kan. Jadi kamu tahu nggak? Nggak. Kemarin aku dari Bandung. Terus aku tidur nih di mobil. Set, pas bangun udah nyampe nih di daerah Jatiwarna. Iya. Asisten aku ngeliatin, di orang kenapa bengong aja. Di situ dia ngomong begini, War, lu nggak lupain gua kan? Janji ya. Aku salaman di situ. Janji po, gua nggak bakalan lupain lu. Aku bangun-bangun melek gini. Perasaan tadi lagi ngomong sama Mpo Alpa ya? Apa Mpo Alpa masih hidup? Gitu. Baru kemarin. Kangen, minta didoain. Doain terus ya. Pokoknya kita juga terus mendoakan semoga insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah. Kamu juga dikasih kesehatan biar bisa menghibur kita semua. Iya, biar aku husnul khotimah juga ya. Ya, tapi kita juga berharap bintang tamu kita berikutnya bukan hanya diberikan kesehatan buat dia, tapi mamahnya juga. Karena kita tahu perjalanannya begitu luar biasa, perjuangannya juga agar sang mamah ini bisa tetap tentunya hadir untuk memberikan doa kepada putri tercinta. Iya. Kemarin kita dengar kabar mamanya sempat masuk ICU. Alhamdulillah sudah keluar dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita perjuangannya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Cika Jessica dan Mama Hesti. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Kabar. Assalamualaikum. Sayang kakak. Masya Allah. Ini Mama Hesti. Ya betul. Sayang di tengah saya. Cika sayang boleh ke tengah. Mama cantik sekali, boleh punten. Kita ke Alhamdulillah, tengah ya. di tengah ya. Iya di tengah. Muter dulu ke belakang. Jangan dong di sini. Kali mau room tour gitu, room tour. Mama coba dadah-dadah sama sobat ambiar seluruh Indonesia. Hai, Ma, dadah, Ma. Halo. Dadah mah, orang Palembang nonton mah. Dadah. Oh, Mama aslinya Palembang. Palembang, Wong Palembang. Pendopo. Halo, Wong Kita Galo. Wong Kita Galo. Nonton Ina Siwo. Nonton semua. Iya, si Siwo suruh nonton ya. Sini. Ya, Mama. siapa lagi di sana mah suruh nonton mah? Siapa aja yang lagi nonton, Mah? Ina, Siwo, aduh siapa mah? Si Anto. Ya. Alhamdulillah audisinya semoga bisa lebih baik dibandingkan kemarin. Iya, cantik. Alhamdulillah Mama, kami semua mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Kembali, Kakak. Cika juga terima kasih sudah selalu menjaga Mama, selalu berjuang buat Mama. Iya, aduh. Kita mau kasih lihat dulu ya perjuangan Mama dan juga Cika Jessica. Selamat Hari Kartini Mama, cantik sekali dengan kebayanya. Iya. Cika tuh suka posting, suka minta doa sama followersnya. Iya bener lagi. Sama fans-fansnya, doain ya, terakhir ketemu juga doain ya Mama, semoga Mama cepet sembuh, sehat. Itu yang kita juga selalu doakan, termasuk Sobat Ambiar di rumah dan juga fansnya Cika. Tapi kita dengar kabar kemarin masuk ICU ya Cika. ICU lagi ya Mama. Iya, Pertama kali itu ya? pertama kalinya Kak masuk ICU. Iya, itu deg-degan banget. Aku udah udah kayak ya Allah pasrah. Udah kayak, gitu kan si Mama. Itu ada hubungannya sama yang kemarin, stroke itu? Ya, jadi ya namanya imunnya udah nggak bagus. Nah, di ICU itu lebih ke ternyata ke jantungnya sekarang. Kemarin jantungnya Mama setelah di EKG iramanya tuh nggak beraturan Kak. Gitu kayak Anwar gitu kan loncat sini ya, aktif. Sampai dokternya kayak ini kayaknya harus masuk ICU supaya termonitor. Gitu. Gue bilang, oh termonitor ketua. Biar nggak sedih gitu ya. Iya bener. Ya. Gitu Kak. Tapi aku diskusi juga sama Mama. Mama ini harus masuk ICU gitu kan. Mama mau nggak? Aku gitu kan. Terus kata Mama. Karena udah setengah sadar gitu Kak udah. Aku bilang ya udah yang terbaik aja deh Dok gitu. Tapi masuk ICU cuman buat itu aja kan. Aku pastiin Cuma lagi. buat pemantau aja. Iya mantau kan. Iya karena alatnya dirawat di tempat ruang rawat inap tuh nggak ada. Adanya di ICU. Jadi harus pemantauan yang benar-benar intens. Intens, Gitu. ya. Cuman kan dengar kata ICU aja udah bikin udah hilang aja lemes, udah lemes aja. Masuklah akhirnya ruang ICU tuh Kak. Pertama kalinya dan aduh nggak mau lagi. Jangan sehat terus. Apalagi aku pas tanda tangan tanda tangan inkubator apa? Itu yang Alat masuk bantu alat nafas. pernafasan. Ventilator. Ya. Perawat sama dokter sih nggak berharap sampai ke arah sana. Hanya Iya, saja betul, prosedurnya tapi tuh harus pasti kalau akan ICU. ditanyakan ke keluarga pasien. Betul. Kalau Tetap tanda tangan itu. iya, Harus kalau Kak. ICU. Iya,
ya nggak tanda tangan juga, tanda tangannya Lubangin sininya kan? Enggak, katanya dimasukin gitu Kak. Karena di situ saat itu kondisi mama ada kan henti nafas. Nah itu kan aku udah kayak Pikiran kemana-mana. ya gitu. Tapi udah aku ceritain semua ke mama gitu supaya mama tahu kondisinya, mama yang berjuang sama mama sendiri. Kuat sih mama ya? Alhamdulillah. Wow. Hebat. Kuat ya. Bikin ketawa ya. Mama, Gue mencilak dia. Mama ngelihat anak Mama Cika. Mama manggil Cika itu apa sih? Cika. Manggilnya Cika. Ya. Ngelihat Cika yang selama ini selalu setia, Iya, nemenin dampingin Mama, ngerawat dampingin Mama. Gimana ngelihatnya Mama, anak Mama ini? Pasti nggak ini. Nggak ini ngomongnya nggak lancar. Oh masih belum bisa. Belum bisa. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Nanti ngomongnya jawabnya ngaco. Tapi Mama sampai ketawa. aku sering gitu Kak ya. Gak apa-apa mama ngomong, mama pelan-pelan. Iya. Coba mah. Kita mau dengerin. Dari mama. Apa yang ingin Cobain mama aja ya. sampaikan ke Cika yang selama ini udah ngerawat mama. Apa mah? Itu Apa? Bilang apa sama Cika, dilihat Cikanya. Seneng mamanya. susah ya. Susah mama Susah, ngomongnya. Mama, Susah iya. ngomongnya. Iya. Tuh, susah ngomongnya gitu Kak. Bersyukur ya, Ma. Seneng sama anak kayak Cika yang udah ngerawat mama sabar. Senang. Nah gitu, nanyanya gitu paling Kak. Nanti nanya. Iya. Cika berapa hari kemarin Mama di ICU? Alhamdulillah harusnya 1 kali 24 jam. Masuk malam, besokan siangnya ya dari setengah sadar tiba-tiba udah duduk begini. Aku bilang alhamdulillah karena kan benar-benar intens. Mama apa yang kurang cek darah, harus dimasukin obat ini. Langsung tuh gercep benar-benar memang ICU tuh itu Iya, yang ICU gunanya. memang intens banget. Terus gulanya kurang langsung dikasih gula gercep. Jadi membaik tuh Kak benar-benar kayak oh ini ya gunanya ICU. Aku jadi udah tahu. Akhirnya pagi-pagi tuh lihat pas dokter visit jauh membaik. Tensi bagus, gitu-gitu. Pindah ruang. Belum, sebenarnya belum boleh. Yang ngerawat mama udah berapa tahun sayang semenjak mama sakit sampai tahun ini? Jalan 3 tahun Kak. Mama Jalan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jalan 3 Tetap tahun. sabar, semangat. Saya aja dulu waktu itu papi saya aja 12 tahun. Iya Kak, aku ingat. 12 tahun aku ngerawat papi aku. Gitu. Sabar. Kakak KDP juga salah satu inspirasi aku yang apa? Ya yang merawat. Aku tahu ceritanya juga, Kakak suka cerita. Ya berbakti gitu sama papa. Papa juga sayang banget ke Cobaan KDP. ujian Allah Iya. nanti dapat yang lebih baik semuanya. Cika, Ya Ma. ini ada sebuah artikel tentang Cika, Jessica, dan Mama. Alami sakit parah, Ibunda Cika Jessica menitipkan pesan kepada teman-teman Cika untuk terus menjaga anak. Cika tahu ini? Apa untuk terus menjaga? Anak. Jadi Mama katanya Menjaga menitipkan Cika. pesan ke teman-teman kamu. Iya, betul. Iya, ke Kak Irfan Hakim kan Ya, waktu itu. bilang apa? Nggak tahu, Mama nih suka aneh-aneh. Titip Cika ya, waktu itu masih lancar ngomongnya gitu kan. Titip. Nggak tahu ngobrol apa sama Irfan, tapi intinya Irfan bilang ke Mama apa, iya nanti dijagain gitu kata Irfan gitu. Itu tahun lalu tuh ngomong gitu. Karena emang deket juga kan sama Irfan. Terus udah ke Kak Vega, Arafi semua juga pada udah mah nanti Cika kita yang jagain. Terus aku bilang ngapain Mama nitipin Cika, emang Cika helm ya? Udah Mama yang jagain, makanya Mama harus sehat panjang umur kayak gitu. Cika, Mama kamu kan ini kuat sekali alhamdulillah ya insya Allah ya. Dulu sebelum sakit ini Mama yang seperti apa? Oh, makanya aku nggak expect mamaku tiba-tiba bisa apa ya mendapatkan hadiah ini dari Allah gitu ya. Dulu Mama tuh orangnya aktif, gak bisa diam di rumah dikerjain terus, nyapu, ngopel, beberes. Mama nyuruh ya nggak mah. Masak apa segala macem itu Mama tuh termasuk orang yang strong, apa-apa tuh bisa sendiri, apa segala macem kuat banget. Makanya tiba-tiba wah emang nggak ada yang tahu ya gitu kesehatan gitu. Lincah banget Kak. Mama, kalau boleh tahu Mama usianya berapa? Masih ingat? 17 plus 10 plus 10 plus 10 kan Maya? 37 dong baru. Plus lagi 58 berarti Mama 67 ya?
Tuh, 67. Bilang aja 50 apa ya? 70. Kok ditambahin? Malah ditambahin. Nih mamaku tuh lucu gini kak. Mamaku dulu juga sering syuting ikutan. Ini ratingnya bagus waktu itu. Happy Family. Sumpah, ratingnya bagus tuh. Mak gue langsung terkenal pas suka ke pasar tuh, pasar Ujung Berung ya mah. Ini mamanya Cika Jessica ya. Foto akhirnya. Iya, nggak coba notice aja gitu. Rating nih abis itu sama Mbak Jess diajak syuting terus. Itu masih aktif ya. Tapi ini juga kita mendapatkan sebuah pesan yang kita temukan dari Mama Hesi katanya untuk Cika Jessica. Itu lebaran kemarin. Iya kak. Jadi kan Berarti Cika cuma berdua aja sama mama ya sayang? ada kakakku sih gitu, cuman aku tuh pengen punya foto posting berdua sama mama di lebaran tuh. Ini di teras rumah. Terus suruh ponakan aku fotoin ya. Terus satu video aku gituin. Mah gini cium. Terus mama cium kening ya. Iya, ih salah mama ketawa gitu kan. Ih salah. Nah akhirnya malah jadi tiba-tiba udah bagus nah gitu mah. Habis itu mama bengong, nangis. Nanti ngomong apa mama? Apa tuh waktu ngomong apa? Nanti. Videonya apa? Jadi Lupa ya? buat itu ya Cika buat Ini kenangan. Cika kita Itu. mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini gambar yang kita temukan dengan tulisannya. Tiba-tiba mama nangis sambil ngomong videonya nanti buat kenang-kenangan ya Cika. Yoi, mama mah. Aku pun auto jawab, mama panjang umur sehat selalu. Kalau mama Meninggal. Mati. Kalau mama Cika ikut mama. Cika, itu kan ucapan depan mama ya. Tapi ketika mama ngomong gitu tuh dalam hati kamu tuh. Ya apa ya, ya kenapa ngomong gitu sih, mama mau kenangan apa sih, sedih aja nggak tahu gitu, nggak mau, ya kesannya kayak meninggalin gitu. Terus aku bilang, nggak mama, kalau mama pergi, Cika ikut mama pergi gitu. Mama kan masih mau ada di sini ya kan? Iya. Mau lihat Cika kan? Masih nggak akan pergi kan? Cika kalau Cika bisa ngajakin mama jalan-jalan, Cika pengen ngajakin mama kemana? Kemana aja mama mau, kayak kemarin mama sempat pengen ke Jogja. Aku iniin ke Jogja tapi naik mobil. Karena kalau naik pesawat kan sikonnya nggak memungkinkan ya kak, jadi naik mobil. Jadi dari Bandung ke Jogja. Terus udah nih aku ini lagi mah mau kemana lagi, apa mau ke Palembang gitu-gitu. Tapi kan disesuaikan sama cuci darah ya. Pengennya kemana mah? Ke Bali. Mau nggak lihat bule? Tapi masih cuci darah sampai sekarang? Masih. Seminggu berapa kali? Alhamdulillah 2 kali, Rabu dan Sabtu. Besok cuci darah. Ini Selasa ya? Iya, Selasa besok. Kamu selalu temenin kalau cuci darah? Iya. Cika, Berarti kalau nggak cuci darah mama suka lupa pasti ya, ngelantur ya. Berat Fisiknya badannya ya. capek iya. berapa tahun sudah mama cuci darah dan Cika menemani mengurangi aktivitas Cika? Iya jalan 3 tahun itu. 3 tahun ini apa yang Cika rasakan? Harap-harap cemas. Nanti dia mati. Iya mama. Dia mati. Enggak mati. Enggak ya, mama masih sehat ya. Enggak, mama masih sehat ya. Semangat mamanya ya, minum obatnya teratur. Ya. Ya, harus happy terus, bahagia terus, Iya, biar nanti makin aman sehat ya. Cika, lihat dong mamanya tuh, mama cantik, kebayanya ungu. Alhamdulillah. Cika mau bilang apa sama mama yang sehat yang sedang duduk di sini menemani Cika? Ya, aku nggak mau sedih ah. Mama makasih ya, mama udah kuat. Aku yakin. Mungkin badannya udah capek gitu kan. Aku tahu banget. Cuman aku tahu mama tuh kuat. Bisa aja mama untuk capek lepas udah pasrah. Tapi aku yakin mama tuh kuat. Kuat, mencoba untuk kuat. Lihat aku sama kakak aku gitu. Jadi, makasih ya mama ya. Terus sehat ya. Maafin Cika ya kalau kadang suka ada ya drama juga gitu kan. Kadang suka nggak ngerti apa yang dimau. Susah ngomongnya. Jadi kadang ada masih perdebatan gitu-gitu. Kadang gitu. Tapi ya makanya maafin ya Ma ya. Ya. Mama sehat ya. Panjang umur ya. Amin.
Ini bukan hanya mamanya yang kuat, tapi anaknya juga yang luar biasa kuat. Iya. Kita akan balik satu. Ada yang bisa mengganti kamu di hatiku sampai nanti sampai akhir. Cantika. Tika. Lagu Bintang Pentas, tapi ini lagu juga favoritnya vokalis kami, Ade, Bintang Pentas, tapi kalau dia sukanya Bintang Pentol. Lagi ulang tahun, selamat ulang tahun buat Ade Perlan ya, selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. Selalu menjadi bintang pentas kayak Cantika. Udah kayak Lagu pentol itu adalah soalnya doa. kepalanya ya. Kamu tanya dong siapa yang punya lagunya? Yang nyanyi lagunya? Iya. Cantika. Cantik banget. Ini yang katanya dibilang mirip sama Giselle ya katanya ya. Adiknya Penyanyi Najwa dangdut ya. tapi mukanya Korea gitu. Kami ucapkan terima kasih. Silakan. Cantika boleh duduk. Jadi Sobat Ambiar, beberapa waktu yang lalu kami sempat mengundang kakaknya. Namanya Najwa. Mereka itu satu angkatan di ajang pencarian bakat yang sama ya. Dan saat itu ada satu kejadian yang cukup mengharukan karena memang keduanya ini disandingkan oleh Dewan Juri ya, termasuk salah satunya Dewi Muria Agung ini. Dari dua kakak beradik ini ya, cuman ada satu golden ticket yang dapat, ya kan? Iya, waktu itu kita gimmicknya kayak gitu. Kasihnya ke kakaknya. Tapi kita para juri nggak tahu kalau itu ternyata gimmick. Jadi kita harus waktu itu mereka bilang harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Iya, jadi berat itu ke kita. Oh, jadi kamu tuh nggak tahu mereka adik kakak? Nggak tahu. Oh, tahu kalau adik kakak. Oke. Dan dua-duanya sama-sama punya potensi dan bagus. Saat kakak kamu yang dapat tuh set diumumin sama juri dapat golden ticket, tapi dia malah ngasih ke kamu. Nah itu momen harunya sih Kak, karena aku kayak gak nyangka gitu dikasih sama dia karena itu juga mimpi dia Kak, itu juga mimpi abang. Bilang apa sama abang pas akhirnya dia memberikan golden ticket yang padahal itu adalah mimpi dia? Cantika tuh langsung kayak, kok dikasih ke aku sih, itu buat kamu gitu. Aku bisa coba tahun depan, umur aku masih bisa gitu. Berapa sih umur kamu? Aku... Mamaku umurnya... Bukan hei. Oh, kirain nggak umur mama lagi ya. Oh, kirain. Berapa umur kamu Cantika? Aku sekarang 16 tahun Kak, waktu itu 15 tahun. Seandainya golden ticket itu juri ngasihnya ke kamu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama kasih ke kakak kamu? Tentu tidak. Aku juga ngasih sih Kak, karena... Ngasih juga ya, sayang? Iya, karena... Mereka saling sayang. Iya. Kalau kamu dapat golden ticket apa yang akan kamu lakukan? Aku udah yakin pasti dapat golden ticket karena itu impian aku juga. Tapi akhirnya gimana rasanya bisa lolos bareng kakak ternyata? Dua-duanya dilolosin ternyata? Dilolosin sama kita, gimana sayang waktu itu perasaannya? Perasaannya alhamdulillah banget waktu itu. Cantika merasa bersyukur banget. Doa orang tua, doa Cantika setiap malam di sujud terakhir terkabul. Emang waktu sujud terakhir tuh doa kamu yang spesifik tuh apa? Bisa menginjakan kaki di panggung Mega Indosiar. Masya Allah. Akhirnya kamu menginjakkanlah kaki kamu di panggung itu. Set. Pas lagu pertama yang kamu nyanyikan di sana, pertama kali kamu tampil di panggung itu. Apa perasaan kamu? Aku langsung kayak,
"Mah, aku udah tampil nih," gitu. Barengan sama abang lagi ya. Iya. Apa rasanya berkompetisi dengan abang sendiri? Tapi alhamdulillah waktu itu Indosiar belum pernah kasih ketemu gitu satu grup. Jadi kayak nggak bersaing gitu. Ibaratnya kayak kamu di grup ini lawan mereka ya. Aku juga di sini berjuang gitu. Saling support ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga ternyata Cantika ini awalnya genrenya bukan pop ternyata ya. Bukan dangdut. Bukan dangdut, tapi Iya. ini genre slow rock ya. rock, Oke. iya. Slow rock kita mau lihat ya. Kalau penyanyi itu udah ada bakat dari kecil ya. Iya, itu tadi sama gitu ya. kakaknya kan duet juga. Jadi kamu kalau manggung tuh setiap hari selalu sama kakak sayang, sama abang. Selalu duet, Mami. Kenapa lah pilihan lagunya tuh lagu-lagu orang dewasa gitu? Kecil galau ya. Slow rock itu. Kegagalan. Iya. Masa kecil-kecil nyanyinya lagu Jarum Neraka ya? Berat banget gitu dari kecil. Itu apa karena disuruh sama papa mama? Kerjaan Atau udah itu. kamu memang senang gitu lagu-lagu dewasa bareng sama kakak kamu nyanyi? Itu memang keduanya sih disuruh mama papa, terus kita keduanya seneng. Dari kecil memang udah nyanyi kamu ya? Udah nyanyi. Yang ngajarin nyanyi siapa waktu kecil? Apakah abang atau orang Mama tua? papa? Mama papa. Kebetulan mama papa itu Penyanyi ya, penyanyi Bugis di daerah. Penyanyi daerah. Oh, Jadi kalau mama papa lagi manggung berarti Cantika sama abang selalu diajak kali ya? Iya, selalu diajak Mami buat ikut manggung. Oh, penyanyi daerah. Ini penyanyi sound horeg bisa diem nggak lo? Orang lagi ngobrol. Dia lagi nanya, katanya penyanyi kok nggak nyanyi, katanya gitu. Kamu nyanyi juga. Penyanyi kok nggak nyanyi? Sama dia juga. Iya. Iya bikin lagu. Banyak dong lagunya ada yang tahu ya. Kalau ini kan penyanyi beneran. Iya makanya kelihatan pas tadi di ituan kan. suara makanya bagus. kelihatan. Mereka juga beneran penyanyi. Kita penyanyi berdua loh. Beneran lah. Nggak tahu ya. Sobat Ambiar, ini ternyata netizen tuh banyak yang bilang, ih Cantika, pas dilihat, mirip sama Giselle. Banyak yang bilang kamu mirip Giselle. sama Coba. Giselle. Iya bener mirip. Ini Emang kita mirip kasih kan lihat ya. dari awal Cantika muncul aku langsung bilang mirip Giselle. Awal lihat Cantika langsung inget Giselle mirip. Mirip iya. Mirip Gimana banget itu ya. Menurut Cantika sayang banyak yang mirip-miripin Cantika sama Giselle. Gimana? Jujur Cantika kayak merasa, masa sih mirip? Terus salah satu temen bilang, coba deh kamu perhatiin foto kamu, Chan. Aku lihat tuh. Oh iya mirip. Mirip ya? Iya. Nggak apa-apa buat kamu, ya nggak apa-apa lah ya orang Iya, apa-apa kan hebat. Giselle kan cantik ya. Iya cantik, terus penyanyi juga kalau nggak salah ya. Bener, kayak vokalis kami Lita Perlan, Mirip siapa? dimiripin sama yang di Bajai Bajuri, Mpok Minah. Dia mirip banget sama Mpok Minah tuh. Iya lagi. Oh Mina. Maaf ya. Iya lagi mirip. Sekarang masih tinggal di Tarakan atau sudah pindah ke Jakarta? Dari Tarakan kamu ya? Iya, saya dari Tarakan. Rencananya mau stay di Jakarta. Oh tapi masih di Tarakan. Berarti sekarang pulang pergi Tarakan ya sayang? Iya, Mami. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa Cantika? Kelas 1 SMA. Masih kelas 1 SMA. Mau diselesaikan dulu atau pindah sekolah ke Jakarta atau homeschooling? Biasanya kalau kita nanya, oh iya aku homeschooling Kak. Kalau kamu gimana akhirnya pilihannya? Alhamdulillah sekolahnya mengizinkan untuk homeschooling, Kak. Jadi Cantika homeschooling. Oke. Tadi kan kita sempat ngebahas ketika kamu dibilang mirip sama Giselle. Ternyata Giselle juga notice bahwa saya. ada seorang Cantika yang dibilang mirip sama dia. Iya. Apa kata Giselle? Udah lihat kamu ini kontennya dari Giselle. Udah. Itu kamu Halo Kak, iya ini udah tersambung langsung nih, udah langsung tersambung ya. Coba sini, Halo, sini, ini sini. siapa? Nih. Langsung sambung Ini itu. iya nih. Coba tanya. Tuh. Gempi. Tuh, Gempi. Iya. Gempinya. Itu Gempinya. Halo Om Roy Martin. Iya. Udah kejauhan. Bukan. Kok Roy Martin? Siapa? Lihat deh. Nora Kiyoshi. Kamu tuh akhirnya kalau misalnya baju segala macam penampilan ketika dibilang mirip sama Giselle, mencoba apakah Langsung kepingin gaya mirip-miripin pakaiannya atau kiblatnya tetap Giselle menjadi Cantika yang seperti ini?
Tetap menjadi Cantika dong, Mami. Karena itu kan sudah karakter orang lain, milik orang lain. Pintar. Cocoknya apa Bung Karen Delano sebagai fashion stylist nomor 2 di Indonesia? Nomor satunya siapa? Nomor 2, satu siapa? Nomor 2, nomor satunya? Di nomor 2. Satunya? Nomor 1, nggak usah dibilang-bilang. Tentang apa? Tentang dia busananya masih umur 16 tahun. Ya bagus ya, harus yang seperti ini. Jangan terlalu berlebihan, Betul. mengikuti usianya. Kamu tuh bisa kayak Ayu Ting Ting kan yang ke K-popan pada akhirnya. Gitu. Jadi Oh bisa dia bisa semua. ala-ala K-pop tapi genrenya dangdut gitu ya. Nanti nyanyi lagi ya, Mami masih mau denger suaranya ya. Cantika sukses ya buat kamu ya. Sukses ya, Muda, sayang. berjaya. Terima kasih. Tidak ambal Isa. Terima kasih. Cantika. Ini pagi-pagi Ambiar, ada Ibu Prihati dan juga Azril. Selamat pagi Azril. Halo Kami Azril. semua mengucapkan terima kasih. Jadi Azril ini sudah sekolah kelas berapa sih Azril? Kelas berapa? Kelas berapa? sayang? Oh masih TK. Oh, TK 0 kecil apa 0 besar? TKA, apa, TKB. TK Dharma Wanita. Oh namanya TK Dharma Wanita. Ini menjadi viral Sobat Ambiar seperti yang kita saksikan tadi tayangannya, wajahnya. Ini memang penuh dengan arang ya. Ibu Prihati, tadi kan juga kita dengar bahwa ternyata Azril ini bekerja atau membantu ya lebih tepatnya. Membantu ibu bekerja di pabrik arang atau Enggak. gimana sih sebenarnya? Enggak membantu, itu tempat bermain itu kan di rumah nggak ada yang ngomong gitu. Jadi ikut tak disambi itu di. Oh jadi ibu bekerja, Iya. Azril menemani sambil bermain. Iya. Gitu ya? Di rumah nggak ada yang ngomong gitu. Jadi kalau ada tayangan atau konten di media sosial yang bilang bahwa Azril itu kerja di pabrik arang itu tidak benar. Tidak benar. Oh tidak benar, cuma menemani. Nemani gitu. Ibu sudah berapa lama kerja di pabrik arang? Itu ini waktu umur berapa ya? Di umur 2 tahun ya? Sekarang Azril umurnya? 6 tahun. Berarti 4 tahun ibu di pabrik arang kerja? Ya enggak, 5 tahun ya di sana. Tapi kan enggak, dari kecil itu diajak gitu. Tugasnya ibu di sana ngapain aja? Ya apa ya, kadang nemenin gitu. Iya, maksudnya apakah ibu nggak bilang bahwa itu nggak boleh dipakein arangnya gitu, atau ibu biarkan saja, misalkan anak dikasih arang mukanya? Oh enggak dikasih, ini kan bermain naik bagor gitu, kena keringet gitu. Iya, jadi ibu nggak tahu Enggak gitu tahu ya. gitu. Apakah ini sering kali setiap hari pakai arang? Ya, Kena arang mukanya. Ya tiap hari wong diajak tiap hari, habis sekolah tuh pulang ke sana. Ibu tahu kalau misalkan anak kecil kalau misalkan dipakein arang buat pernafasannya Kena jadi arang, nggak bagus. takutnya kena masuk ke hidung, Paru-paru. kemudian ke paru-paru. Ke paru-paru ibu nggak tahu. Enggak tahu. Ya Tapi memang. lain kali jangan dikasih Iya. lagi ya. Memang karena minimnya informasi ya, tidak tahu bahayanya kalau terhirup hidung kemudian ke paru-paru untuk anak-anak. Bukan hanya anak-anak, sebetulnya buat yang dewasa juga ya seperti itu. Sobat Ambiar, kita tadi sempat melihat Azril ini mengantarkan uang cicilan pinjaman Ibu Prihati. Kita mau lihat dulu ya. Ini ternyata uang angsuran hutang milik Ibu Prihati juga jumlahnya bukan jumlah yang sedikit. Momen saat Azril mengantarkan cicilan pinjaman. Bu, ini kenapa harus Azril yang nganterin uangnya, Bu? Ya nggak ada yang lain tuh, cuma ini memang mau. Anaknya cuma satu ini Bu. Anaknya- Suami anaknya ibu berapa? Suami ini nggak cuma anaknya dari pernikahan yang dulu 2, ya pernikahan sekarang itu 1, tapi nggak nganu gitu. Jadi yang 2 itu di mana sekarang? Sekarang yang 1 udah meninggal kemarin itu Lebaran. Ya, jadi sekarang tinggal 2. 2 ini sama ada lagi kecil. Ya enggak, sama KKI. Oh kok bukan kakaknya yang ngasih? Ya enggak, KKI lagi itu kan KKI itu sekolah sama. Oh kakaknya lagi sekolah, Iya. jadi mau nggak mau si Azri. Iya. Gitu. Nah, papanya kemana bapaknya Azril ini? Ya, katanya tuh kerja tapi nggak pulang sampai sekarang. Katanya kerja, Iya. tapi nggak pulang. Iya. Sudah berapa lama? 5 tahun. Nggak ada kabar? Nggak ada apa sampai sekarang. Nggak pernah ngasih uang? Nggak ngasih. Jadinya Udah putus itu- kontak gitu sudah Iya. ya. Ibu setiap bulannya dari pabrik arang dapat berapa, Bu? Nggak
Enggak dari satu anu. Kadang ya dapat, kadang enggak gitu. Biasanya berapa kurang lebih 1 bulan? Ya, nah 1 bulan nggak tahu ya kadang itu kadang berapa ya wong kadang ya sehari kadang dapat 30.000, kadang 60.000, kadang berapa gitu nggak nyampe. Emang punya utang berapa, Bu? Banyak. Banyaknya itu berapa kan? Setiap ini masa tiap hari ngasih duit terus olehnya apa? Enggak kan satu harinya itu maksimal ya paling enggak gitu 260 gitu. Satu hari ibu harus setor berapa untuk bayar hutang? 260. 260, sementara ibu penghasilannya katanya 30.000 sampai 60.000 per hari. Sisanya dari mana? Ya hutang itu kan ya hutang gali lubang tutup lubang gitu makanya. Jadi terlilit hutang. Kalau misalkan nggak bayar utangnya di hari itu, misalkan kan namanya manusia kadang nggak bisa dapat utangan, nggak setiap hari dapat utangan tuh gimana? Ya enggak, jadi nggak kerja gitu, ngumpet gitu. Ngumpet, orangnya marah. Iya, untuk nah, kaki. iya, nah. Makanya anaknya yang ibu minta untuk ngasih Wah, bayar iya. cicilan. Tapi ibu nggak tahu totalnya berapa gitu, misalkan apa 1 juta, apa 2 juta, apa kan harus berapa ada tahu totalnya, Bu? totalnya. Kalau semuanya ya mungkin kalau di total ya dari 5 juta sampai 10 juta gitu. 5 juta sampai 10 juta. Iya, itu Buat apa? Buat Berapa apa orang, Ibu? Bu, yang ya banyak itu. Kalau enggak ya 21 tuh orang. Itu kan dari Senin sampai Sabtu. Itu kadang Senin itu ada 3 orang gitu. Kadang Selasa ada 4 orang. Ibu berhutang kepada berapa orang, maaf? 21 orang. Berapa? 21 orang. Ibu buat apa uangnya, Bu? Ya dulu ya buat makan, buat keperluan macam-macam gitu, buat Kan ibu itu tinggal sendiri ya sama Iya. anak ya. ya. Baik, setelah akhirnya viral Sobat Ambiar, Ibu Prihati juga mendapatkan kunjungan dari Bantuan pemerintah. dari Kemensos. Iya, dia. Kemensos. Kementerian Sosial setempat ya. Kementerian Sosial. Iya. Kita mau kasih, boleh fotonya kita tayangkan? Alhamdulillah. Oke, dapat barang-barang ini sembako ya Bu ya. Iya, sembako gitu. Semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi kalau RT, RW, Kadesnya gitu ada perhatian nggak sebelum Ibu viral nih beritanya? Ada perhatian nggak dari lingkungan, dari pemerintahan setempat? Ya dulu nggak dapat. Nggak dapat. Ya dulu. Enggak, ibu di situ ada RT RW kan? Iya. Nah, ibu suka ngomong nggak sama RT atau RW-nya mengeluh kondisinya lagi ekonomi lagi seperti ini? Enggak pernah mau. Atau ada bantuan dari RT, RW? Ya kemarin itu dapat 900 belum dari ini belum viral itu dapat 900 itu uang apa yang uang Dikasih 900.000. itu yang ambil di kelurahan itu loh. Oke. Azril cita-citanya apa sih? Jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi apa? Tentara. Tentara. Pengen jadi tentara. Amin. Azril, kalau dia tahunya itu pabrik karang, dia bilangnya apa? Pabrik karang. Iya. Kenapa suka ikut ibu ke pabrik? Kenapa? Suka ikut mak nih ke pabrik. Kenapa suka ikut emak? Ada di rumah sendirian takut. Kalau di rumah sendirian. Di rumah sendirian takut. Jadi ikut sama emaknya katanya ya. Kalau Anwar sendirian di rumah panggil temen langsung ya sih. Iya, ayo rumahku rame-rame gitu. Di rumahku kosong. Tapi ya kami paham keadaannya, mencoba untuk memahami. Gak ada yang menemani, gak ada siapa-siapa di rumah. Tapi kami mohon Ibu Prihati juga tentunya untuk melihat kondisi di mana anak ini bisa aman, tempatnya juga bisa nyaman, Amin. sesuai dengan usianya, agar kesehatannya juga bisa tetap berjalan. Itu yang paling penting. Semoga bisa mengangkat derajat keluarga ibu. Iya. Amin. Bisa jadi apa? Tentara. Larissa. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah berjuang. Pagi-pagi Ambiar, Geger. Terima kasih tuh bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Anwar, terima Cika, kasih sehat buat sayang. Mama, Cika Cantika, sehat terima buat Mama kasih. ya sayang. Prihati dan juga Azil. Dan terakhir di Cantika. Pagi-Pagi Ambiar, Cantika dengan Lika Ligo.